Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin jaddil Hasan wal Husin wa ala alihi wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala sunnatihi wa manhajihi ila yaumiddin, amma ba'du. Al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh, seteja anggota Romsis bagian Desok wa fi muqaddimatihim Sensi Mulja Kiai Haji Fairuzi, sareng seteja pengurus Sahibul Bait sipadan kula hormaten Taritan Khalil, para undangan, para pemirsa si seteja napadan kula hormaten. Pertama, sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, berkewajiban keangkui bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik sareng inayah epon di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan seedo waki sareng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan yang diaku sebagai bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan yang diaku sebagai bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimiliki oleh umat Muhammad. Dan ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab panika adalah syahrul badri, bulan untuk kita memilih al-badri, kaangkui meleni bini, kira-kira pon apa yang akan ditanamkan kita di bulan Rajab panikah untuk mendapatkan buah di bulan Ramadan. Jadi Ar-Rajab syahrul badri, bulan Rajab adalah bulan kita memilih kaangkui ponapah seperti etamen sarang beten kolesteja. Wa Sya'ban syahrus saqyi, bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita nyiram dari nibini seampun etamen sarang beten kolesteja. Wa Ramadan syahrul hisad, bulan Ramadan adalah bulan keangkui kita memanin onapa si ampun ditanam oleh beten kolesteja. Bulan Rajab juga di edebuaki sarang ulama adalah syahrul istighfar. Bulan Rajab panikah bulan untuk kita memperbanyak istighfar. Jadi tanaman kita yang harus ditanam di bulan Rajab panikah engki kak dinto memperbanyak minta ampunan dak ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan istighfar wa taubatus sahihah, dan bertaubat yang sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu
Aktsiru fi syahri Rajab minal istighfar. Rasulullah menganjurkan di bulan Rajab keangkui memperbanyak membaca istighfar. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu utaqa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat di bulan Rajab panikah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerdekakan hamba-hambanya minan narih dari apoi neraka. Milan dari panikah karena bulan Rajab panikah termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memilih hamba-hambanya sebagai utaqa'uhu, sebagai hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api nerakanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita keangkui aktsiru fi syahri Rajab minal istighfar, ingki kadinto memperbanyak membaca istighfar. Istighfar yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab ingki kak dinto istighfar seeka oningin sarang beten kol istajah bisirat kalaban sirat sapanga oningan beten kol ja'ala astaghfirullahal azim astaghfirullah innahu kana ghafara. Terserah cuma manabi dan kula ngikutin dari ponapah yang dianjurkan sareng Habib Umar bin Hafidh. Pandika menganjurkan membaca istighfar pada saat sekarang ini bisighah alladhi jaa alladhi nazala fil Qur'anil Karim. Ingki kak dinto Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Panikah adalah salah satu anjuran Habib Omar yang disarankan untuk dibaca dari sighatul istighfar. Jadi Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Panikah adalah salah satu sighatul istighfar yang dibacakan oleh al-umam as-salifah iki kadinto dalam ayat wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi panikah adalah sighat yang dianjurkan oleh Habib Omar. Mungkin beliau lebih mengetahui dengan apa yang terjadi pada saat sekarang, lebih mengetahui apa yang terjadi terhadap umat Islam di saat sekarang. Jadi sighat panikah adalah anjuran dari beliau deka setejah umat Islam. Jadi Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Panikah adalah anjuran-anjuran
di bulan Rajab panika. Jadi bulan Rajab selain kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, ngireng kita banyak memperbanyak maus istighfar, karena Rajab panika adalah termasuk waktu Dabuna Habib Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya fi kulli lailah min layali Rajab adalah waktun mustajab, adalah waktu seistijabah. Jadi waktu seistijabah diantara yang kikak dinto setiap malam dari malam bulan Rajab panika. Jadi kita memperbanyak di awal setiap malam bulan Rajab, kangkui memperbanyak doa dan istighfar terutama istighfar bisighatil madhkur. Juga di bulan Rajab panika ada sunnah lain yang kikak dinto apa mana puasa. Jadi puasa di bulan Rajab panika adalah termasuk min sunnati Rasul. Sayyidina Urwah pernah mariksanin ndak ka Abdullah bin Umar akana Rasulullah yasumu fi syahri Rajab. Ponapa Rasulullah berpuasa di bulan Rajab? Abdullah bin Umar adabu na'am wa yusyarrifuhu. Abdullah bin Umar adabu engki Rasulullah nikah puasa di bulan Rajab, dan Rasulullah mengagungkan memuliakan bulan Rajab nikah. Jadi sunnah-sunnah di bulan Rajab istighfar, yang kita ditujukan memperbanyak banyak doa dan berpuasa di bulan Rajab nikah. Hadirin wal hadirat sedaya putan kala hormaten, sekak dintoh fadilah atau anjuran-anjuran yang dianjurkan, yang disunnahkan dilaksanakan di bulan Rajab nikah. Seterusnya putan kala akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin yang berketepatan dalam perpanggian kalemangken iki kak dintoh babul hathi 'alal isdiyadi minal khair fi awakhiril umri. Babul hathi tini kak dintoh bab anjuran Rasulullah, anjuran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, alal izdiyadi kaangkui menambahkan minal khairi dari kebagusan dari amal-amal soleh fi awakhiril umri di akhir-akhir umur kita. Kapan yang dikatakan awakhiril umri, akhir umur? Bila orang panika si apa ngerasa ampun umur apa nikah ampun akan berakhir, ampun nyicip cek mungkin, karena orang panika terkadang semakin tua panika semakin tak apa ngerasa aja abak na panika ampun mendekati kematian. Dari tua-tua keladi jewan. Semakin tua semakin jadi, cek mungkin kira kan. Jadi kapan awakhiril umur panikah? Jadi deki akan dijelaskan di antara debuna ulama awakhiril umur panikah ketika ampun umur 40 tahun. Jadi sesuatu yang menjadi sunnah atau ponapanya mana yang dikerjakan oleh aslafun shalihin ketika ampun umur 40 tahun, maka tafarrugha lil ibadah, maka ampun tafarrugh lil ibadah,
ampun masih tong keangkui beribadah. Nabi ampun umur 40 tahun. Kita apa nih rata-rata ampun di atas umur 4 tahun, 40 tahun. Ini kan. Jadi anjuran untuk lebih untuk lebih atau menambah dari kegiatan ibadah kita daripada waktu-waktu sebelum epon. Jadi Nabi ampun umur 40 tahun, pandika Nabi keng tak bisa tafarruq li ibadah, mungkin menambahlah nyaman jadwal tartibul aurat dalam satu hari satu malam kita untuk melaksanakan ibadah. Qala Allah Ta'ala tabu pasar Allah Ta'ala. Hadis nomor 3 ini. An Aisyah tadi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah tentang hadis yang menunjukkan keharusan kita untuk menambah jadwal kita di dalam ibadah fi awakhiril umri. Engki kak dinto qalat adabu pasar Aisyah ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Ta salat pasar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salatan dak ka salat ba'da an nazalat salastarena qatutoron alaihi atas baginda Rasul pon apa ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah turun ayat panikah, maka Rasulullah setiap selesai salat illa an yaqulah, kecuali maus pasir Rasulullah fiha dalam salat subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, muttafaqun alaih. Subhanaka ay usabbihuka subhanak, ay usabbihuka subhanak. Betul kaulah mensucikan deka ajunan dengan mensucikan yang sesungguhnya. Kalaban mensucikan engkau yang sesungguhnya. Rabbana du pangeran betul kaulah sahaja. Wa bihamdika ban kalaban mucih dak keajunan. Allahumma du Allah ighfir, muka-muka ngapur ajunan li dak kapetan kaulah. Muttafaqun alaihi, panika hadis muttafaq alaih. Jadi sebagaimana petan kaulah ampun mengetahui dari hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas panika ditanyakan tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fathu, ponapah makna daripada ayat idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika ampun nampak pertolongan Allah, ketika ampun nampak fathul al-fathu, fathul bilad, ampun nampak terbukanya negara-negara yang bisa ditaklukkan, yang bisa dimasuki ajaran-ajaran Islam, ketika ampun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika Nabi Muhammad tabuna Gusti Allah ampun melihat manusia berbondong-bondong untuk memasuki agama Islam.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka memperbanyaklah ba'nah, tambahin ibadana ba'nah, tambahin kabagusan ba'nah dengan memperbanyak maus tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari syarik, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala sahibatan wala walada, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari istri, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari anak, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkataan-perkataannya orang-orang kafir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Allah, Allah ta'ala maha suci. Rabbil izzati, Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat kemenangan, yang mempunyai sifat kemenangan, kemuliaan. Amma yasifun, Allah ta'ala maha suci dari apa yang mereka orang-orang kafir mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak pantas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi memperbanyaklah kalian dengan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Suci anin naqais, suci dari kekurangan, suci anil uyub, suci Allah subhanahu wa ta'ala dari aib-aib, suci Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang tidak pantas atas kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan banyaklah engkau Muhammad untuk membaca istighfar. Setelah Abdullah bin Abbas itanyaki, Abdullah bin Abbas yang memang mendapatkan doa dari baginda Rasul, Allahumma allimhul kitab wa faqihu fid din, ada yang di riwayat lain wa allimhut ta'wil, memang mendapatkan doa dari baginda Rasul untuk mendapatkan ilmil kitab, ilmi ta'wil dan semacam. Jadi setelah beliau panik ditanyakan, apa yang dimaksudkan ini wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ajabu, huwa ajalu Rasulillah. Panika adalah ampon waktunya Rasulullah, ampon sempurnanya di dalam dakwahnya Rasul. Rasulullah ampon dapat batas ajal yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ayat panikah, Rasulullah di dalam hadis Aisyah, si ampun baca kelak, setelah selesai salat, Rasulullah tidak ta'al salat, kalaban salat apapun saja, kecuali Rasulullah di dalam salat tersebut membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Menambahkan Rasulullah di dalam ibadahnya, fil khair, di dalam kebaikannya, fi awakhiri umrih, di dalam akhir-akhir umurnya. Jadi panik adalah contohnya Rasulullah fi awakhiri umrih, ingkik ento memperbanyak kegiatan-kegiatan kebaikan. Allahumma hdina wa waffiqna lima alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batina fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa fi riwayatin ban idalem situng riwayat fi sahihain idalem Bukhari hadis Bukhari Muslim
anha dari Aisyah, kana bada pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru panika ma banyak pasar Rasulullah an yaqula dak qatu maus pasar Rasulullah fi ruku'ihi dalam rukukna Rasulullah wa sujudihi ban sujud Rasulullah subhanaka dak kalafat subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanaka maha suci ajunan, Allahumma du Allah, Rabbana du pangeran batan kaula setaja, wa bihamdika ban kalaban muci dak keajunan, Allahumma du Allah ighfir muka-muka ngapura ajunan li dak kabatan kaula. Yata'awwalul Qur'an, yata'awwalu hale ngalakoni pasar Rasulullah Al-Qur'ana dak kaparentana Al-Qur'an. Makna yata'awwalul Qur'an tining makna lafaz yata'awwalul Qur'an ay ya'malu takasama ngalakoni pasar Rasulullah ma dak kaparkara umira sae parenta pasar Rasulullah bihi kalaban ma fil Qur'ani dalam Al-Qur'an fi qawlihi ta'ala dalam jabuna Allah ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi makna daripada ya ta'awwalul Qur'an, Rasulullah mengamalkan perintah Al-Qur'an ingki kak dinto sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Fathu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wa fi riwayatin ban dalam situng riwayat li muslimin ikan di Imam Muslim kana bada pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru panika ma banyak pas Rasulullah an yaqula da qatu maus pas Rasulullah qabla an yamut sebelum qatu seta pas Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka maha suci ajunan, Allahumma du Allah, wa bihamdika ban kalaban muci dak keajunan, astaghfiru nyuun sapora batan kaula dak keajunan, wa atubu ban atabat batan kaula ilaika ja'a dak keajunan. Titipan nikah adalah sigat yang dibaca oleh Rasulullah fi awakhiri umrih. Kenapa Rasulullah panikah memperbanyak istighfar? Juga di dalam riwayat lain Rasulullah panikah setiap hari membaca istighfar bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Fi riwayatin ukhra 70 kali. Setiap hari Rasulullah panika istiqamah membaca istighfar atau pada ke Gusti Allah Subhanahu wa taala bi taubatin shadiqah dengan taubat yang sungguh-sungguh bertaubat terhadap kelalaian menurut baginda beliau. Kenapa Rasulullah panika bertaubat? Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Rasulullah panika ampun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah panika akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Bekal elakoni nampuni sepura kada sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa beliau banika masih membaca istighfar? Lepas dikata ulama pertama panika adalah ta'liman li ummati. Pertama mengajari dak kabupaten kaula setaja sebagai umatnya untuk memperbanyak istighfar. Terutama di bulan Rajab panika. Terutama di bulan Rajab panika.
terutama di saat-saat seperti semakin panikah. Karena semuanya apa yang terjadi fabima kasabat aydikum, semua apa yang terjadi panikah disebabkan kesalahan yang dikerjakan oleh kita. Untung kita panikah kian. Kenapa? Kita pateh rajah tentu karena Allah Subhanahu wa taala seda pada kapatan kolesteja. Jadi terutama di saat-saat sekarang, napa boleh berketepatan dengan bulan Rajab yang memang dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Sebagaimana panika adalah memang ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah membaca istighfar ta'liman li ummati, karena ngajarin dak ka umatnya. Nomor 2, istighfar Rasulullah panikah bukan karena dosa, bukan karena kesalahan yang beliau kerjakan, melainkan panikah adalah termasuk apa-apanya mana tanda khudu' wa tawadhu minhu. Hada min mazidi khudu'ihi li rabbih wa intirahihi baina yadayhi wa ru'yati taksir fi adai maqamil ubudiyah wa haqqir rububiyyah mimma huwa dhanbun bin nazar ila aliyyi maqamihi wa rif'ati rutbatih. Panikah. Jadi membaca istighfarnya Rasulullah panikah merupakan mazidi khudu'i, tambahna rasa khudu' bainallahi subhanahu wa ta'ala, antep, merendah, tadallul, merasakan hina di hadapan baginda, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ru'yatu taksir fi adai maqamil ubudiyah, dan beliau melihat akan taksir, ketidaksempurnaan, kekurangan yang mereka pandang menurut pandangannya sendiri, kekurangan dalam melaksanakan maqamul ubudiyah, makom sifat pangabulaan ada ka Gusti Allah sebagai hamba Allah, wa haqqir rububiyah, dan melihat ketidaksempurnaan melaksanakan hak kewajiban terhadap ar-rububiyah, dak ka pangeran yang al-ma'bud, yang al-khaliq, mimma huwa dhanbun bin nazar ila uluwi maqamihi wa rif'ati rutbatih. Karena taksir itu termasuk sebuah kesalahan bagi orang setengki derajat. Bagi orang setengki derajat panika termasuk kesalahan, karena manabi dalam maqalah panika disebutkan ibadatul abrar hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kabagusan al-abrar, tingkatannya orang-orang yang masih tingkatan abrar, walaupun mereka sudah beribadah, walaupun mereka sudah melaksanakan dengan berbagai macam amal soleh, panika dianggap sayyiatul muqarrabin, panika dianggap kacubaan orang-orang sedepak dak kapangkat al-muqarrabin. Jadi ru'yatut taksir melihat akan ketidaksempurnaan fi adai maqamil ubudiyah, panikah adalah dianggap itu adalah sebuah dosa bagi orang yang sudah sampai pada tingkatan al-muqarrabin. Napa boleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ingki kak dita aqrabul muqarrabin, paling dekatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panikah adalah di antara hikmah istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Rasulullah panikah adalah orang yang faqad liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, walaupun Rasulullah panikat serat isapora sareng Allah Subhanahu wa taala dosa si ampun kalebat, dosa yang masih akan dikerjakan, kesalahan benih dosa, kesalahan ketidaksempurnaan yang akan dikerjakan, panik ampun isapora sareng Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau panika masih istiqomah saja membaca istighfar. Panika adalah ta'liman li ummati dan ponapanya mana termasuk mazidi khudu'i. Qalat Aisyah, atabu pasir Sayyidatina Aisyah, qultu atabu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalima alladhi araka ahdathaha takulaha. Atabu pasir Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah panika mempertanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimah, ma panika pun apa hadhil kalimat ini, itu kalimah alladhi araka seningale batan kaula kada kasampian ahdastah ngalakoni nganyar-nganyari ajunan hadaka hadhil kalimah taqulu halemaus ajunan hadaka hadhil kalimah, kalimat pun apa kak itu wahai Rasulullah tidak pernah dibaca sebelum-sebelumnya. Pun apa ajunan panikah membaca kalimat-kalimat panikah yang tidak pernah dibaca sebelum-sebelumnya. Sayyidatina Aisyah panikah menanyakan, qala atabu Rasulullah ju'ilat li alamah fi ummati. Rasulullah atabu ju'ilat itatyaki lidak kapatan kaulah alamatun ponapatan tanda fi ummati dalam umat kaulah. Idza ra'aituha bila ampun ningali patan kaulah hadaka alamah qultuha, maka mau sepetan kaulah hadaka hadhil kalimah. Pon apa kak dinto? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Pon apa kak dinto? Ikut ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika ampun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan al-fathu, al-futuhat, terbukanya beberapa kota, beberapa negara yang sudah bisa ditaklukkan, yang sudah bisa dimasuki agama-agama Allah, ajaran-ajaran baginda, dan manusia sudah banyak yang simpati dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ghaffara. Wa fi riwayatin ban dalam situng riwayat lahu ikandi Ibnu Abbas sering iki Ibnu lahu ikandi Imam Muslim kana bada pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru panika banyak pasal Rasulullah min qauli dari pangucap subhanallah wa bihamdi, subhanallah kalaban nyuciaki dak ka Gusti Allah, wa bihamdi ban kalaban muci dak ka Allah, astaghfirun yun sapora petan kaula Allah dak ka Allah, wa atubu ban atapat petan kaula ilahi dak ka Allah. Qalat atabu Aisyah, qultu atabu petan kaula ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tuksiru min qauli, ara ningali kaula kada kaajunan tuksiru halima banyak ajunan min qauli dari pamau subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih.
Faqala maka ada bupa Rasulullah, akhbarani Rabbi, akhbara ngabaraki ni dak kabadan kaula Rabbi pasira pangeran badan kaula, anni dak saungkuna badan kaula, saara panika bakal ningali badan kaula alamatan dak katanda-tanda fi ummati idalum umat kaula, fa idza raaitu maka bila ningali kaula hadaka alamah aktsartu maka banyak badan kaula min qauli dari pamaus subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad raaitu maka ampun ungku ampun ningali badan kaula hadaka alam. Kok sudah bisa melihat wahai Aisyah tanda-tanda akan nasrullah wa fathun qarib, akan wa ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja, kok Allah sudah ningali. Maka ketika ampun padengeki sareng Allah subhanahu wa ta'ala alamah tanda-tanda fi ummati, Rasulullah memperbanyak subhanallah bihamdi astaghfirullah atubu ilaih. Kenapa kali itu? Idza jaa nasrullahi wal fathu, fathu Makkah rupana terbukanya kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dhillah, wa ra'aita banampun ningali ajunan sampian wahai Nabi Muhammad, an-nas adaka manusia yadkhuluna hal masuk pasir nas fi dinillahi dalam agama Allah, afwajan hal berbondong-bondong, fasabbih maka mau sa tasbih ba'na Muhammad, maka mensucikan ba'na Muhammad bihamdi rabbika kalaban muci dak ka pangeran ba'na Muhammad, wastaghfirhu banyona sabara ba'na Muhammad huda ka Allah, innahu sa'unkuna Allah kana panika bada pasara Allah tawwaban panika zat sebanyak narema taubat. Kare sekonit lagi. Ada dua hadis. Ar-Rabi' tini nomor 4 Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jal saungkuna pasara Allah wa azza wa jal taba'a panikah berulang-ulang pasara Allah azza wa jal al-wahya dak menurunkan wahyu ala Rasulillah atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih, sebelum wafatnya Rasulullah, hatta tuwfiya sehingga wafat pas Rasulullah, aktsara ma kana kalaban paling banyakna oleh nabadah al wahyu oleh netamu al wahyu pun apa torona wahyu muttafaqun alaih panika hadis muttafaq alaih. Jadi memang di akhir hayat dari baginda Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala ampun menampakkan keberhasilan Rasulullah, ampun lebih menampakkan karamah Rasulullah, ampun lebih menampakkan kemuliaan baginda Rasulullah. Sekak ditujukan para aulia ketika ampun fi awakhiri umrih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan karamah-karamahnya, akan menampakkan kemuliaan-kemuliaannya setelah panikah mereka wafat. Jadi memang fi awakhiri umrih panikah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan akan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dari balasan-balasan keistiqomahan, dari balasan-balasan perjuangan. Jadi di antara panikah Rasulullah ingki kak itu taba'al wahyu ala Rasulillah. Apa nyamana rosterosana banyak nah torona wahyu di akhir umur baginda Rasul. Al-khamis an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, yub'atsu bekal epaudi pole dibangkitkan dari alam kubur kullu 'abdin pasira saben-saben kabulana Allah alama
sesuai dengan perkara, sesuai dengan kalakuan. Mata semate pasir abdin alaihi atas ma, rawahu Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala bekal maudi pole dari alam kubur, bekal maudi pole di alam kubur sesuai dengan kebiasaan sebelum wafat sebelum matena. Dalam keadaan itu disebutkan ketika orang sebelum matena panika membiasakan nope soleng sahibul mizmar, maka yub'as fi yadihi mizmar, maka mereka odi pole dalam keadaan nope soleng di dalam kuburan. Mereka yang sebelum hidup, sebelum matinya biasa nanteng, mereka dihidupkan di alam akhirat kelak dalam keadaan nanteng. Auzubillah min dzalik. Milan dari panika dalam keadaan itu adalah at-tahrid lil insan ala husnil amal. Fafihi tahridun lil insan ala husnil amal. Jadi dalam hadis panika menganjurkan anjuran dari baginda Rasul untuk kita memperbaiki amal kita, karena matal mar'u ala ma'ash, karena manusia panika akan mati sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan di waktu hidupnya, kebiasaan-kebiasaan di waktu sehat. Jadi orang panika bakal mati sesuai dengan kebiasaan sehat waktu sehat. Waktu sehat lebur alakon apa orang panika, maka orang panika akan mati sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Wa yub'atsu ala ma mat, dan orang panika akan dihidupkan kembali dalam akhirat sesuai dengan pada dan di waktu kematiannya. Jadi panika menganjurkan ala husnil amal wa mulazamati sunan al-muhammadiyah fi sairil akhwal. Jadi panika hadis menganjurkan untuk kita panika memperbaiki amal kita dan menetapi sunnah-sunnah al-muhammadiyah, sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad fi sairil akhwal, dalam satajah tingkah lakon aputan kulo satajah, wal ikhlas lillahi ta'ala fil aqwali wal a'mal, dan untuk mengikhlaskan semuanya karena Allah di dalam perkataan dan amaliyah kita, liyamuta ala tilkal halah alhamidah, supaya jabatan kalau saja bisa mati terhadap tingkah yang dipuji oleh Allah, wa yub'atsu kadzalik, dan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan juga dalam keadaan sesuai dengan as-sunan al-muhammadiyah. Para hadirin wal hadirat sesedaya peten kaulah hormaten, sekak dintoh sebisah peten kaulah bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perpangkian panikah perpangkian yang bisa mendekatkan kita dak ka masyayikh kita, yang bisa mendekatkan kita dak ka ilmuna Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan kita dak ka sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menjadi amaliyah yang diamalkan oleh kita menjadi amaliyah al-maqbulah al-mubarak, amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi doa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma
بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آخرا بالله التوفيق والرضا عناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته